Saya ke, maaf ya, nggak tahu kenapa itu tadi kepencet apanya kok berhenti. Hari ini kita bicara dulu tentang jual beli perdagangan ya. Ini gara-gara mencet ini tadi salah kayaknya. Oke, siap semua di depan layar kacanya, on cam. Kita akan mulai ya. Kita akan bicara soal jual beli perdagangan. Nah, kata jual beli ya atau perjanjian jual beli sebagaimana Anda sudah tahu juga atau yang belum tahu biar tahu dulu bahwa kalau jual beli itu ialah sebuah perjanjian yang kategorinya adalah perjanjian bernama, itu ada diatur di dalam KUH Perdata. Jual belinya saja ya. Perjanjian jual beli ada diatur dalam KUH Perdata, karenanya maka perjanjian tersebut termasuk di dalam perjanjian bernama ya, yang subjeknya boleh siapa saja tentu ya. Artinya siapa saja yang mau melakukan jual beli diperbolehkan, dan kemudian objeknya apa saja yang akan diperjualbelikan silakan sesuai dengan sifat buku ketiga, yaitu bersifat terbuka. Hanya saja ada keterbatasannya ya, artinya kebebasan berkontrak yang diatur dalam 1338 itu tetap harus ada keterbatasan atau tetap harus ada yang membatasi, yaitu ketentuan tentang bahwa ajas kebebasan berkontrak itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Ya, jadi artinya sepanjang tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian jual beli itu boleh dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja yang akan menjadi objeknya. Tuh ya. Nah, karena jual beli itu boleh dilakukan oleh siapa saja, maka termasuk perusahaan pun ya bisa sebagai subjek di dalam perjanjian jual beli. Ya, kalau kamu lihat di pasar-pasar tradisional kan baik penjual maupun pembeli itu sama-sama perorangan, misalnya bukan perusahaan. Nah, terkait dengan apabila subjeknya itu melibatkan perusahaan, maka dalam hukum ekonomi jual beli yang seperti itu disebut dengan jual beli perdagangan. Ya, disebut dengan jual beli perdagangan. Oke, kita lihat sekarang. Jual beli sebagai kegiatan usaha disebut juga sebagai jual beli perdagangan. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai handelskoop. Ya. Nah, apa kriterianya? Nah, ini yang akan kita lihat itu adalah kriterianya yang bisa nanti akan membedakan dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Ya. Ini merupakan lex spesialis dari perjanjian jual beli pada umumnya. Ya. Merupakan lex spesialis dalam perjanjian jual beli pada umumnya. Kenapa lex spesialis? Nah, tadi yang Ibu bilang, kalau perdagangan pada umumnya, jual beli pada umumnya, subjeknya itu boleh siapa saja, ya. Penjual dan pembelinya itu boleh orang perorangan, boleh juga perusahaan. Nah, kalau dalam konsep jual beli perusahaan atau jual beli perdagangan, maka subjeknya itu salah satunya atau salah duanya itu adalah perusahaan. Ya. Artinya apa? Artinya bisa penjual saja yang berbentuk perusahaan, bisa pembelinya yang berbentuk perusahaan, bisa kedua-duanya baik penjual maupun pembeli ya sebagai
subjek di dalam perjanjian jual beli perdagangan. Nah, itulah yang pertama membedakan atau spesifikasi dari perjanjian jual beli perdagangan ini, ya. Kalau dia yang bersifat jual beli yang bersifat umum, yang jaringannya jelek sekali ya ini ya, nggak tahu kenapa ini. Sinyal buruk sekali nih sinyalnya. Kalau udah begini rasanya jelasinnya jadi terburu-buru ini. Ya. Oke ya, jadi jual beli perdagangan spesifikasinya yang pertama kalau dilihat dari subjeknya, salah satunya atau kedua-duanya adalah perusahaan. Gitu ya. Baik penjual maupun pembeli atau kedua-duanya itu adalah perusahaan. Kalau itu yang terjadi, maka jual belinya kita sebut sebagai jual beli perdagangan atau jual beli perusahaan. Ya, dalam buku-buku literatur juga sering disebut dengan jual beli perusahaan. Ya, pengertiannya bukan menjual perusahaan ya, tapi pihaknya atau subjeknya itu adalah salah satunya atau kedua-duanya baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan. Ini spesifikasi yang pertama. Spesifikasi yang kedua adalah barang dagangan dan harga sebagai objek hubungan hukum jual beli. Ini sama. Saya pikir ini sama ya, bukan merupakan spesifikasi ya. Karena dalam jual beli secara umum juga objeknya adalah barang dan harga. Ya, barang dagangan artinya barang yang bisa diperjualbelikan. Itu ya. Jadi objek jual beli ialah barang dan harga. Objek jual beli perdagangan sama, yaitu barang dagangan dan harga. Ya. Lalu peristiwanya, ya, peristiwanya ialah perbuatan menjual dengan menyerahkan barang menggunakan alat pengangkut niaga dan perbuatan membeli dengan pembayaran harga itu atau dengan surat berharga melalui jasa bank. Ya, nah ini ya, ini di dalam hukum perikatan udah saya jelaskan juga ya, bahwa perjanjian jual beli itu sifatnya obligator. Ya, obligator itu sifatnya kalau dikatakan kapan jual beli lahir, yaitu sejak ada kesepakatan tentang objeknya, ya, yaitu tentang barang dan harganya. Tapi karena dia bersifat obligator, maka ada peristiwa hukum lain yang harus ada di situ, ya, yaitu yang kita sebut dengan peristiwa levering atau penyerahan. Levering itu bahasa Belanda namanya penyerahan. Penyerahan dalam arti luas itu bisa diartikan sebagai penyerahan barang dan pembayaran. Ya. Oleh karena itu, peristiwa yang ada setelah ada kesepakatan adalah penyerahan barang dan pembayaran. Ya. Yang ini juga bukan spesifikasi. Dalam jual beli secara umum, ya sama gitu ya. Karena jual beli itu konsepnya adalah sebuah perjanjian yang bersifat obligator, maka harus ada kesepakatan dan harus ada peristiwa levering atau penyerahan. Ya, jadi unsur yang ketiga peristiwanya itu jelek ya sini. Oke ya. Jadi nanti maaf kalau agak keputus-keputus karena sinyal ya, karena memang itu anak saya bilang di sekolah sinyalnya. Karena banyak gerak. Itu kasih tahu ya yang suaranya ini apa, enggak di off, itu di off dulu lah. Nah ini yang kedua, tadi yang pertama udah lewat, yang kedua sudah mau habis, saya kirim yang ketiga ya ke Tekila ya ininya. Bentar. Zoom yang ketiga. Takutnya ini keburu habis. Oke. Tekila itu nanti disebarkan di WA grup ya. Kalau yang ini habis kita pakai yang ketiga. Baik, Bu.
Itu ya, ini dan saya pikir ini objek dan peristiwanya sama dengan jual beli pada umumnya. Kemudian tujuannya ialah adanya keuntungan ya dari transaksi tersebut. Ya, sebetulnya tujuan utama jual beli itu peralihan hak milik. Ya, baru yang kedua karena ya, dia ini adalah jual beli perusahaan atau perdagangan, pasti dia ada aspek keuntungan dari transaksi tersebut. Ya, jual beli pada umumnya juga kalau konsep keuntungan ya mesti kalau penjual ya mesti mau dapat untung ya. Karena makanya kalau penjual bilang saya nggak dapat untung ini Bu, lah terus kamu kalau nggak dapat untung ngangin-ngangin aja ngapain gitu. Ya sah, kalau penjual ingin dapat untung ya sah, memang jual beli itu tujuannya mengalihkan hak milik dan bagi penjual adalah memperoleh keuntungan. Itu ya, jadi kalau dilihat dari konsepnya, maka spesifikasi dari jual beli perdagangan itu ialah dilihat dari subjeknya. Ya, karena kalau objeknya sama, peristiwanya sama, sebagai perjanjian yang bersifat obligator, tujuannya pun sama. Kalau begitu perbedaannya dengan jual beli pada umumnya, ini terletak pada subjeknya, di mana kalau jual beli perdagangan itu subjeknya salah satunya atau kedua-duanya, baik penjual maupun pembeli itu adalah perusahaan. Ya. Oke. Penyerahan barang ialah kewajiban utama penjual sebagai pelaksanaan isi perjanjian jual beli. Ya, levering itu bisa levering dalam arti luas ya, penyerahan dalam arti luas ialah menyerahkan barang dan menyerahkan uang. Jadi penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan uang. Itu levering ya. Peristiwa selanjutnya setelah ada kesepakatan. Tanpa peristiwa itu jual beli ya menjadi tidak ada artinya gitu ya kalau cuman kesepakatan aja gitu. Nah, kemudian penyerahan adalah kewajiban utama penjual sebagai pelaksanaan isi perjanjian jual beli. Kemudian pembelinya tentu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang. Ya, jadi bukan hanya penjualnya saja ya. Dalam sales kontrak ya, dalam kontrak jual beli telah dimuat syarat penyerahan barang yang telah dibakukan. Biasanya dirumuskan dengan kata-kata ini nih. Ini juga yang menjadi pembeda ya, menjadi pembeda dengan jual beli pada umumnya dibanding dengan jual beli perusahaan. Ya, dalam sales kontraknya, dalam perjanjian pokoknya, itu biasanya sudah ditulis dengan syarat-syarat tentang di mana atau bagaimana menyerahkan barang itu. Ya, karena perusahaan ini yang melakukan kegiatan jual belinya perusahaan. Maka biasanya di dalam sales kontrak itu sudah dicantumkan, sudah dirumuskan kata-kata singkat ya, biasanya disingkat untuk melihat tanggung jawab penjual itu menyerahkannya di mana, gitu ya. Tanggung jawab penjual itu menyerahkan barangnya di mana. Ya. Jadi makna yang terkandung pada singkatan kata-kata tadi ialah antara lain tempat penyerahan barang itu di mana. Kapan barang itu diserahkan. Ya. Dan resikonya beralihnya itu kapan? Dari penjual kepada pembeli. Dan siapa pihak yang menanggung biaya risiko itu? Artinya asuransinya siapa yang menanggung gitu ya jika barang-barang itu rusak. Nah, itu kalau jual beli biasa kan tidak seperti itu ya, tidak ada kalimat-kalimat di dalam perjanjian itu tanda-tanda bahwa itu menyangkut tanggung jawab penjual dalam soal levering atau penyerahan barang. Kalau dalam jual beli perusahaan, nah itu ya, dalam jual beli perusahaan, di sini juga nanti di sini kalau dilihat dari tata cara levering,
Sini. Nah, sini ya. Ini nanti dilihat perbuatan mengantarkan barang ini nanti ada kode-kode tertentu. Di mana diserahkan, kapan diserahkan, siapa tanggung jawab atas kerusakan barang, dan lain-lain. Ya, kalau dalam jual beli pada umumnya ini tidak ada. Kemudian pembayaran, biasanya kalau jual beli pada umumnya ya kita bayar dengan tunai saja. Tapi untuk jual beli perdagangan, biasanya orang membayarnya itu dengan uang kartal, uang giral, yang kita sebut dengan surat berharga. Bayarnya pakai cek, pakai bilet giro, pakai surat sanggup, gitu ya. Atau pakai surat-surat berharga lainnya. Ya, karena jumlahnya biasanya banyak ya. Jumlahnya biasanya banyak. Jadi itu juga merupakan spesifikasi ya. Jadi kalau akan melihat spesifikasinya, lihat dari subjeknya, salah satunya atau dua-duanya boleh perusahaan. Dari objeknya, barangnya harus barang dagangan. Barang dagangan itu ya barang yang bisa dialih-alihkan ya. Bisa diperjualbelikan. Kemudian kalau lihat dari peristiwanya, cara penyerahannya itu ada tanda-tanda tertentu yang menyangkut tanggung jawab di dalam bidang levering. Pembayarannya tidak selalu menggunakan uang kartal, tapi lebih banyak dia menggunakan surat berharga. Ya, tuh ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, udah mau habis nih yang Ekbis 2. Kita akan masuk ke Ekbis 3 apa ya? Pusing ya kalau sudah kayak gini. Kita masuk ke Oke, kita masuk ke syarat. Nah, ini dia syaratnya. Syarat yang biasa ada di dalam sales contract atau perjanjian utamanya, perjanjian jual belinya. Ini. Biasanya syarat ini dirumuskan dalam Incoterm dalam rumusan singkatan atau kata atau suku kata yang menyangkut beberapa hal. Ya, syarat-syarat itu nanti bisa dibaca. Dengan adanya syarat-syarat itu kita bisa membaca, bisa mengartikan siapa yang berkewajiban membayar ongkos angkut, siapa yang berkewajiban membiayai penimbunan barangnya di gudang, siapa yang berkewajiban untuk membayar asuransi. Jadi tidak usah ada klausul itu pun kalau ada kode tentang syarat penyerahan barang ini nanti akan bisa terbaca. Akan bisa terbaca siapa yang bertanggung jawab ini. Ya. Dan siapa yang menanggung resiko atas hilang atau rusaknya barang-barang. Ya. Jadi ini bedanya lagi antara jual beli pada umumnya dibanding dengan jual beli perdagangan. Ya. Nah, ini dia syaratnya. Biasanya dalam sales contract suka ditulis gini nih. EXW atau Ex-Works. Ini artinya eksportir menyediakan barang untuk importir di tempat kediaman eksportir sendiri. Itu artinya. Di Indonesia istilah ini sering disebut dengan istilah loko. Ya, loko gudang penjual. Kalau tertulis kode loko gudang penjual, maka artinya ini berarti tanggung jawab untuk ngangkut barang itu dilakukan oleh pembeli. Ya. Karena penjualnya kalau eksportir, misalnya eksportirnya cuma nyiapin nih barangnya ada di gudang penjual, silakan. Oh, sorry, terbalik. Barangnya ada di gudang penjual.
Ya, jadi artinya kalau eksportirnya cuma nyiapin barang di gudang dia, berarti importirnya harus ambil. Pembelinya harus ambil. Kalau pembelinya harus ambil, maka udah dong bisa ditebak dong resiko bayar ongkos angkutnya dia, resiko kerusakan barang kalau sedang dalam perjalanan ya dia gitu ya. Nah, jadi maksudnya kode-kode ini bisa diartikan ya, bisa diartikan siapa bertanggung jawab terhadap objek dari perjanjian jual beli itu. Ya. Kemudian itu yang pertama ya. Kalau dia syarat kalau di bisa ada kode seperti ini di Indonesia biasanya dengan menyebutnya dengan istilah loko ya. Loko gudang penjual. Artinya nih barangnya ada di gudang aku, silakan diambil. Gitu ya. Kemudian ada syarat penyerahan misalnya dengan kode FCA atau FAS atau FOB. Ya. Pada kegiatan seperti ini, eksportir dituntut untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk oleh importir sampai kepada alat angkutnya. Jadi bukan di gudangnya. Jadi importir yang menyediakan angkutannya, misalnya kapal. Jadi kalau gudangnya ada di Panjang, kapalnya ada di Bakauheni, tapi kalau kapal dagang itu adanya di Panjang juga ya. Tapi kan kapal tuh di laut, kalau gudang kan di daratan. Maka kalau syarat-syaratnya seperti ini, ya syaratnya seperti ini, penjualnya, eksportirnya punya kewajiban untuk angkut barang sampai ke kapal yang disiapkan oleh importir. Ya, sampai ke kapal yang disiapkan oleh importir. Kalau ini kan tadi beda yang atas, yang loko. Diambil ke gudangnya eksportir. Kalau ini importir nyiapin kapalnya, eksportir antar sampai ke kapal. Nah ini kode-kode yang digunakan. Ya. Ya, kode-kode yang digunakan itu mempunyai pengertian seperti ini. Kemudian ada lagi kode yang digunakan misalnya CFR, CIF, CIP. Ya. Pada kelompok ini eksportirnya diwajibkan untuk melakukan kontrak pengangkutan. Nah, yang melakukan kontrak dengan perusahaan ekspedisi itu adalah eksportirnya. Karena importirnya tidak menyiapkan alat angkut. Kalau pada yang kelompok kedua tadi, importirnya menyiapkan alat angkut. Sehingga eksportir berkewajiban hanya angkut dari gudang dia sampai kepada alat angkut yang disiapkan oleh importir. Nah, kalau pada kelompok C, nih, eksportirnya diwajibkan untuk melakukan kontrak pengangkutan dengan perusahaan ekspedisinya, namun tanpa resiko atas kehilangan dan kerusakan barang serta biaya tambahan karena peristiwa yang mungkin terjadi setelah pengapalan selama perjalanan. Itu ya. Jadi udah disewakan, sudah disepakati dengan perusahaan pengangkutan, kemudian barang sudah ditaruh di alat angkut. Nah, sampai situ saja tanggung jawab dari si eksportir. Kalau nanti berlayar, kapalnya berlayar,
ada apa-apa di jalan dan terjadi kerusakan misalnya dengan barang-barang yang diangkut itu tidak menjadi tanggung jawab eksportir kalau dia menggunakan ini, ya, menggunakan syarat-syarat ini, ya, menggunakan syarat yang 3 ini. Itu ya, paham ya? Jadi yang pertama tadi lu ambil nih di gudang gua. Nah, yang kedua angkut sampai ke kapal yang udah gue siapin, kata perusahaan pembeli. Nah, yang ketiga, tolong dibuatkan perjanjian dengan pihak pengangkut dan barang ditaruhlah di pengangkut yang sudah kamu buat perjanjiannya itu. Tapi nanti dalam perjalanannya itu pihak eksportir tidak bertanggung jawab lagi tentang kerusakan, kehilangan terhadap barang-barang yang sudah dibawa. Dan nanti yang bertanggung jawab yang mengkomplain terhadap pengangkut ini kan urusan mengkomplain nanti, urusan menggugat. Kalau ada kerusakan, ada kehilangan, kemana jadi penjual ininya? Ya kepada pengangkut. Kalau tandanya seperti ini, gitu. Pembelinya komplainnya kepada pengangkut, bukan kepada eksportirnya. Bagaimana kalau kerusakan itu dari pihak eksportirnya misalnya? Lah yang salah pengangkutnya, kenapa nerima barang rusak? Kan ada surat angkutan, ada surat keterangan barang. Kemudian ada pengecekan barang. Kalau itu terjadi atas kelalaian ya tetap pengangkut yang salah. Tetap penjualnya itu menggugatnya itu kepada pengangkut, bukan kepada eksportir. Ya, maka nanti atas pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, ya mereka memilih mau pakai syarat yang mana, ya disepakati yang paling meringankan bagi kedua belah pihak, yang paling tidak beresiko bagi kedua belah pihak, silakan saja disetujui. Bukan maunya salah satu pihak ya, tapi ini disepakati dulu antara penjual dan pembeli. Syarat leveringnya mau pakai syarat yang mana? Tuh. Ya. Kalau salah satu pihak saja nanti bisa jadi merugikan pihak yang lain. Ya. Kemudian ada kelompok D. Dalam kelompok ini bisa ditulis DAF, DES, DEC, atau DDU, atau DDP. Pada kelompok ini eksportir memikul resiko dan biaya yang dibutuhkan untuk membawa barang sampai ke negara tujuan. Jadi mulai dari gudang penjual sampai ke negaranya importir itu yang tanggung jawab eksportirnya. Bagaimana kalau tadinya barangnya bagus tapi diangkut yang lalai ini pengangkutnya? Ya eksportir gugatnya pengangkut gitu. Tapi yang menggugat pengangkut. Kalau yang tadi yang menggugat eksportir, kalau yang tadi yang menggugat importir. Ya, nah ini adalah yang kita kenal dengan syarat-syarat di dalam jual beli perusahaan terkait dengan penyerahan barang. Ya. Terkait dengan penyerahan barang. Ini analisisnya saja ya, artinya maksudnya apa sih gitu, itu silakan dibaca. Itu tadi sudah saya jelaskan ya, maksudnya itu. Kemudian pengiriman barang. Pada beberapa syarat penyerahan barang dan berdasarkan sales kontrak, pengangkutan barang ditangani eksportir. Ya. Untuk itu eksportir bertindak sebagai pengirim barang yang harus mengurus formalitas ekspor. Ya, kalau dia menggunakan tanda tanggung jawabnya dari menggunakan
syarat-syarat yang membebankan tanggung jawab itu ada pada eksportir, ya eksportir yang mengurusnya semua gitu ya. Sampai kepada kalau ada apa-apa ya dia yang menanggung resikonya. Tapi kalau importirnya yang menyiapkan kapal, ya resiko ditanggung importir gitu ya. Nah, atau diputus, eksportir cuman kewajibannya nyampe kepada kapal. Selebihnya begitu kapal berangkat itu sudah bukan urusan eksportir lagi. Nah, kalau terjadi apa-apa silakan penjualnya atau importirnya gugatnya kepada pengangkut. Gitu ya. Ini dokumen-dokumennya yang harus dibuat. Ya. Eksportir harus memiliki 3 jenis dokumen, yaitu faktur penjualan, invoice, surat angkut, bill of lading, dan polis asuransi. Ini kalau semua tanggung jawab ada pada eksportir. Jadi dia harus ada surat penjualan. Surat penjualan ini berisi tentang barang apa yang dijual, jumlahnya berapa, gitu ya, ukurannya bagaimana. Kemudian ada surat angkutan. Surat angkutan ini yang mengeluarkan pihak pengangkutan. Polis asuransi ini yang mengeluarkan ya perusahaan asuransi. Ya. Nah, semua dokumen itu harus diserahkan kepada bank penerus atau bank pembayar. Ini kalau udah cerita ini nanti kamu bingung nih. Ya. Kalau dia ekspor impor, dia akan menggunakan 2 bank yang kita katakan sebagai bank koresponden. Ya, yaitu bank yang ada di lokasi eksportir dan bank yang ada di lokasi importir, di negara importir. Ini adalah bank-bank yang akan berfungsi untuk melakukan pembayaran. Nah, perintah membayar kepada bank itu harus disertai dengan dokumen-dokumen ini. Bahwa betul nih udah dikirim, ada invoice-nya ada, bill of lading-nya ada, insurance policy-nya ada, gitu ya. Baru semua dokumen itu diserahkan kepada bank penerus atau bank pembayar. Jadi serahkannya kepada bank yang ada di Indonesia. Kalau eksportirnya orang Indonesia, dia pakai bank mana? Nah, itu diserahkan kepada bank yang ada di tempatnya eksportir. Nanti bank yang ada di lokasi eksportir itu akan kontak kepada bank koresponden yang ada di negaranya importir. Ya. Dokumen itu disertai dengan wesel. Wesel itu surat berharga. Bukan wesel pos ya, wesel bank. Itu sebabnya tadi pembayaran dalam dunia jual beli perusahaan atau jual beli perdagangan itu selalu menggunakan surat berharga. Dan kalau dia sudah menggunakan surat berharga, maka biasanya dia menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri kalau penjual dan pembelinya sama-sama ada di Indonesia. Ya, pakai SKBDN. Kalau kedua-duanya ada di Indonesia. Ya. Nanti kalau ada satu di luar negeri, satu di Indonesia, maka dia pakai letter of credit. Sama sih, SKBDN dengan letter of credit itu sama. Cuma tunduknya nanti peraturannya. Kalau SKBDN ya ada peraturan bank sendiri tentang SKBDN. Kalau letter of credit itu tunduknya kepada UCC. Ya. Nah, SKBDN
Itu surat berharganya ya wesel itu. Tapi nggak cukup surat wesel, harus dilampirkan tadi dokumen-dokumen tadi. Gitu. Harus dilampirkan dokumen-dokumen tadi.